Itu rahasia. Ronald tahu dia sudah kasar tadi dengan Mita. Dia mendekati Mita dan menyimpulkan anak rambut di telinga Mita. Menatap mata istrinya yang cantik dan wajahnya yang begitu menenangkan. Mita tidak main-main, dia memang serius mengatakan itu. Dengan sukarela Mita meninggalkan Ronald kalau memang Ronald ingin kembali pada Nessa. Memang hubungan mereka sebatas kontrak. Masih belum ada cinta. Mita jelas sangat bersyukur kalau sampai itu terjadi. Amar masih menunggunya. Meskipun cinta mereka juga tidak akan saling memiliki. Kenapa denganmu, Ronald? Rasanya aku tidak salah berkata seperti itu. Kamu mencintainya, aku hanya tidak ingin membuat kamu terluka. Kamu bisa kembali padanya, kita juga baru menikah. Sungguh aku tidak apa, mungkin kamu lupa kalau aku belum hamil dan pernikahan ini hanya kontrak. Ucap Mita dengan sangat lembut dan bukan Mita yang sakit hati mendengar semua ini tapi Ronald. Kamu cemburu? Kamu marah padaku karena aku menghancurkan honeymoon kita? Aku tahu Mita, kamu hanya kecewa. Kita akan membuat rencana ulang honeymoon kali ini. Kamu masih ada hutang denganku. Ucap Ronald yang membuat Mita tertawa. Ronald, aku sudah tidak bernafsu lagi melakukan itu. Saat ini kita sedang tidak membahas marah dan kecewanya aku tapi kita sedang membahas kamu. Dengarkan aku, jika memang kamu mencintainya, kembalilah padanya. Kamu tidak cinta aku. Kita baru saja mengenal satu sama lain. Ucap Mita menggenggam tangan Ronald dan Ronald menatap tajam mata Mita. Apa artinya siang tadi? Kamu pikir tidak akan menghasilkan anakku? Satu kali kita bercinta, kamu bilang saat itu kamu pernah hamil. Bisa saja kali ini, kamu juga akan hamil anakku. Aku tidak bisa melakukannya Mita. Kita sudah punya kontrak 1 tahun ini. Aku harap kamu mengerti dan menerima semua yang terjadi saat ini. Ucap Ronald dengan tegas. Dia menolak semua keinginan Mita untuk berpisah dan menikah dengan Nessa. Ronald, aku tidak mungkin tinggal bersama dengan Nessa di rumahmu. Kalau begitu biarkan aku yang pergi. Aku akan menjaga anakmu jika aku hamil. Bukankah kamu cukup anak dariku? Tanya Mita. Sungguh geram sekali perkataan Mita kali ini. Ronald butuh Mita. Dia ingin Mita selalu di sampingnya. Bersama Mita hidupnya penuh dengan warna. Meski sebentar Mita membuat senyum dan tawa yang lain. Walaupun semua itu palsu tetapi Ronald bahagia di dekat wanita ini. Sedangkan Mita ingin pergi darinya karena menganggap Ronald akan membawa Nessa kembali tinggal bersama dengannya. Rasanya tidak pantas aku melakukan itu, Mita. Aku punya istri, kenapa aku harus membawa wanita lain untuk tinggal bersama denganku sementara istriku tinggal di tempat lain? Ucap Ronald. Kenapa dengan Ronald? Dia serius sekali dalam perannya sebagai suami dan apa yang dikatakan Ronald saat ini benar-benar tidak sesuai dengan tindakannya. Aku tidak mengerti denganmu, tidak mengerti bagaimana cara kamu berpikir. Kamu biarkan wanita yang kamu cintai menderita. Dia melukai tangannya karena kamu bersama wanita lain sedangkan aku rela mengalah demi kalian. Aku sudah seperti malaikat, Ronald. Haruskah aku menjadi iblis untuk memisahkan kalian? Tanya Mita dengan sinis. Terserah padamu. Aku tidak ingin berpikir apapun saat ini. Bagiku kamu akan tetap tinggal di rumah ini dan Nessa. Dia punya apartemen. Jangan bertanya soal perhatianku yang aku bagi dengannya. Aku tahu kamu cemburu dengan itu, Mita. Mita tertawa mendengarnya. Sungguh ini lucu sekali, padahal Mita serius ingin berpisah tetapi Ronald tetap pada pendiriannya dan tetap ingin memperhatikan Nessa. Baiklah. Aku ingin istirahat, lelah sekali. Ucap Mita berganti pakaian tidur dan tidur dengan tenang tanpa mau berpikir ada wanita yang di rumah sakit sedang kesakitan dan itu adalah kekasih suaminya. Sial. Besok paginya, Ronald sudah bangun lebih pagi. Dia mencium kening Mita sebelum Mita bangun. Menyuruh pelayan menyiapkan sarapan untuk istrinya dan pagi ini dia ke rumah sakit. Sayang, pagi sekali ke kantor? Ini baru jam 6:30 pagi. Ucap Mita terbangun sebelum Ronald pergi. Aku ingin ke rumah sakit dulu, setelah itu aku baru ke kantor sebentar dan aku akan pulang menemanimu. Ucap Ronald menggosok rambut Mita dengan sangat lembut. Ke rumah sakit? Poin penting yang harus Mita garis bawahi. Ya, Nessa memang penting untuknya. Oh iya, tentu. Hati-hati.
Ucap Mita tersenyum sebelum Ronald keluar dari kamar. Saat Ronald keluar dari kamar, Mita menurunkan foto pernikahan mereka. Mencari keberadaan foto Nessa dan foto Ronald yang diletakkan di gudang lalu dipasang kembali di kamar itu. Ini bukan bentuk cemburu Mita, tapi dia tidak ingin melihat foto mesra itu. Kalau setiap bangun pagi dia melihat foto Nessa, sudah tentu Mita sadar untuk tidak bermain dengan perasaannya. Setelah semua selesai, Mita duduk di dekat kolam renang. Hanya membuka jendela kamar lalu dia bisa melihat kolam renang yang ada di dekat kamarnya. Bermain air kolam yang dingin tetapi tidak berniat untuk masuk di dalamnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mita pada dirinya sendiri. Dia harus membuat rencana untuk masa depannya. Minggu depan dia sudah mulai kerja. Dia harus kerja keras karena semua ini tidaklah nyata. Semua ini akan diambil meski sekarang dia adalah Nyonya Ronald tetapi nanti dia hanya seorang janda muda. Bagaimana kalau aku punya anak? Kembali Mita bertanya pada dirinya. Ternyata sungguh berat. Ini yang Mita tidak bisa. Andai dia punya anak, Nessa yang jadi ibu sambung untuk anaknya. Wanita itu tidak mungkin mencintai anaknya. Kenapa aku bingung sekali? Kebingungan Mita hanya kalau dia punya anak, dia pasti tidak akan mampu meninggalkan anaknya. Lalu, dia akan menjadi wanita kedua atau hanya wanita simpanan atau malah hanya pemuas nafsu bagi Ronald sedangkan cintanya hanya pada Nessa. Lebih parah lagi Mita dibuang dan anaknya diambil. Pantas film indie yang aku tonton tidak pernah rela memberikan anaknya. Ucap Mita mengutuk kebodohannya. Mita menyugar rambutnya dan ponselnya di dalam kamar berdering. Halo, dengan Sarah Mita. Ucap Mita dengan suaranya yang sangat lembut. Nomor ponsel tidak dikenal tetapi Mita tetap mengangkatnya. Apa kabarmu? Tanya Amer. Ya Tuhan. Seolah tahu sekali Mita merindukan Amer. Mita mengerucutkan bibirnya dan ingin menangis di pangkuan Amer rasanya. Buruk, aku punya hari yang begitu buruk. Ucap Mita jujur. Aku merindukanmu. Sekarang aku di Jakarta. Aku membeli satu perusahaan dan aku pindahkan perusahaanku yang ada di Bandung ke Jakarta. Aku hanya ingin dekat denganmu. Ucap Amer dan Mita tersenyum lembut. Amer sangat mencintainya. Bukan mendekati Natasha. Amer jangan berbohong. Hidungmu akan panjang seperti Pinocchio kalau kamu berbohong. Ucap Mita menggoda Amer. Aku serius Sarah Mita. Untuk apa berbohong padamu? Kamu tahu kalau dari aku di London, aku terus memikirkanmu. Aku masih belum bisa menerima pernikahanmu dan lelaki itu. Aku tidak akan pernah menuakan kamu dan dia langgeng. Doaku buruk, aku ingin kalian berpisah dengan cepat. Ucap Amer yang ditertawakan Mita. Lalu, kita bisa bersama seperti itu? Tanya Mita. Harusnya memang kita bersama. Kamu tidak tahu apa yang aku mimpikan setiap malam. Aku bermimpi kita menikah dan hidup bahagia. Ucap Amer dan Mita menatap sedih wajah Amer. Amer lelaki yang tampan. Kenapa mengharapkan wanita sepertiku? Kamu tahu kalau aku bukan wanita yang baik, aku juga bukan wanita yang sempurna untukmu. Jangan terlalu kaku, Amer. Hidupmu masih sangat panjang, kamu bisa mengenal wanita lain. Ucap Mita dan Amer menyunggingkan senyumnya. Kamu pikir aku tidak mencari wanita sempurna untuk menghilangkan kamu dari pikiranku? Sudah aku lakukan, Mita. Aku mencoba mencari wanita, tidak ada yang mengerti aku. Amer patah hati sekali saat ini. Kamu sendirian di rumah? Tanya Amer dan Mita mengangguk. Mereka melakukan panggilan video call saat ini. Tidak honeymoon? Tanya Amer dan Mita menggeleng. Harusnya, tapi sudah pulang. Jawab Mita dengan santai seolah Amer ini adalah temannya. Teman tapi mesra. Apa lebih sempurna dari yang kita lakukan? Tanya Amer dan Mita tersenyum nakal. Itu rahasia.